Oke, balik lagi bersama Ted Stack Bali. Setelah sekian lama, akhirnya kita membahas ini dia. Samsung Galaxy Z Fold 6 review. Ya, review ala kadarnya. Setelah 3 bulan pemakaian. Nggak real 3 bulan banget sih, tapi ya bisa kita sebut 3 bulan. Seperti bagaimana reviewnya, disimak aja video berikut ini. Pertama-tama bahas dari desain. Jujur, sebenarnya kalau dari desain, aku sendiri suka banget sama desainnya dia ini yang ngotak ya dibandingkan si Z Fold 4 yang lebih nyudut. Karena ini rasanya lebih enak di tangan. Sebentar aku buka dulu si casingnya untuk ngeliatin bagaimana body aslinya dia. Jadi seperti ini dia desainnya ketika tidak memakai case. Ini case yang tadi. Oh ya, btw case-nya ini ya ada penyimpanan ini nih. Kayak kalau kalian belum nonton mungkin bisa nonton video tentang aksesorisnya si Fold 6. Di sini lengkap nih. Ini ada housing untuk S Pen dari si Samsung Fold. Lalu balik lagi kalau desainnya jujur aja ya, ketika dipegang ini lebih antep gitu rasanya karena dia ngeflat. Kalau aku bandingin sama Fold 4 ya, dia pinggirannya ini ngeflat. Kalau Fold 4 kan yang ngelengkung, agak ngelengkung, itu rasanya kayak memang lebih ergonomik, cuman ini entah kenapa lebih mantap aja, kayak lebih kokoh gitu dia. Dan juga kebetulan aku suka banget desain ngotak gini. Dan sayangnya ini ya memang layar depannya yang kecil ini lebih mudah dipegang, digenggam gini ya. Cuman kalau untuk ngetik itu masih agak kurang aja. Cuman jauh lebih baik dibandingkan Fold 4. Walaupun perubahannya sedikit banget di layar depannya ini. Lebih lebar nggak salah. Lalu kalau dilihat dari desain kamera kayak monoton banget, kayak ya cuman 3 kamera. Nggak kayak si S23. S23 dia bahkan udah ada ini nih 5 ya kalau nggak salah ya. Aku lupa detail kameranya dia ini ada berapa. Kalau nggak salah 5 kamera. Jadi gitulah. Desainnya ini kan kayak ya entah kenapa kayak ini harga lebih mahal, cuman kamera lebih banyak sini gitu loh. Itu. Lalu, nah untuk hinge-nya ini dia menurutku lebih gimana bilang kayak lebih kokoh, lebih antep gitu ketika buka tutup dibandingkan lebih kaku dibandingkan Fold 4. Cuman di sini kadang masih ada kedengan kayak bunyi gimana ya, kayak ada plastik yang kersak-kersak gitu dia ketika dibuka. Kayak keret gitu dikit di engselnya ini bunyi. Cuman itu nggak big deal karena itu bunyinya kecil banget. Lalu juga, ya ini sudah rapat banget. Kalau Fold 4 kan dia masih ada celah di sininya, di antara di engselnya ini. Fold 5 dia makin tipis dan Fold 6 ini benar-benar nggak ada celah. Oh sorry, kesenggol dikit. No, bisa kelihatan kan? Jadi gitu. Lalu itu aja sih paling untuk desain karena jujur aku puas sih sama desainnya. Cuman ya kalau bisa dia dibuat lebih lebar lagi sedikit lah yang lebih mendekati ke smartphone reguler untuk desainnya pada umumnya gitu. Oke, untuk selanjutnya, sektor selanjutnya itu kita akan membahas audio dari si HP ini. Untuk audio sendiri, aku akuin ini suaranya bagus banget. Bagus ini. Ya, balance antara keras dan bulatnya suara. Walaupun kayaknya detailnya masih agak kalah sedikit sama iPhone ya. Entah kenapa itu di telinga aku kerasa kayak gitu. Mungkin di telinga teman-teman agak beda juga ya kualitas audionya. Sekarang kita langsung aja tes ke YouTube. No copyright sound. Ini dia, no copyright music. Oke, misalnya yang ini. Sebentar aku tutup pintu dulu biar nggak kedengaran keluar. Oops, sorry. Ini speakernya sudah stereo ya, ada di sini di atas dan di bawah.
Ini untuk volume max-nya. By the way, untuk perekaman aku pakai bukan mic dari si iPhone, tapi pakai mic eksternal. Mohon masukannya nanti untuk bagaimana kualitas audionya. Apakah lebih baik daripada video sebelumnya atau masih sama saja. Oke, kita balik lagi ke tes speakernya. Cuman main speakernya ada di bawah ya. Tadi ketika aku tutup di sini suaranya mendem. Lebih mendem dibanding aku tutup yang di sini. Oke, kita lanjut ke tes stereo speakernya. Ini dia. Ya ini hal normal sih kalau suara yang kanan lebih besar pada yang kiri, maksudnya yang bawah. Karena secara drivernya biasanya driver speaker yang untuk speaker utama itu ada di bawah, lebih besar dibanding yang di atas. Kan terasa powernya beda. Ya, jadi begitu untuk tes audio dari si Galaxy Z Fold 6. Lalu untuk fitur-fitur AI, sebenarnya aku nggak begitu banyak pakai fitur AI-nya, cuman beberapa ada aku pakai. Contohnya yang paling banyak sih ini ya, yang paling sering aku pakai. Mana dia? Ini. Yang gambar-gambar gitu. Jadi kita bisa fill. Mana dia? Sorry. Aku lupa di mana fiturnya. Ini kayak ini, object eraser dan lain-lain. Lalu untuk AI sendiri dia tadi ini aku agak lupa ingat, bahkan ini udah agak jarang kepake ini misalnya ini mau sketch apa, misalnya kan digambar ini misalnya mau nge-sketch botol minuman apa nih, jadi nggak tahu lah. Dia masih nge-translate gambarnya. Jadi kayak gini nih, ada tuh kelihatan kan, ada pilihan opsi lainnya juga kayak kendi-kendi gitu, lumayan lah kalau yang ini. Cuman belakangan ini nggak kepake karena ya nggak ada yang perlu diedit-edit lagi. Habis itu ini kayak lebih ke gimana ya bilangnya, kayak saya kayak gini nih, kita mau tata barang gitu misalnya, tinggal gambar aja barangnya, jadi adalah imajinasi lebih detail kayak ya, walaupun ini sebenarnya kalau nggak salah ada cara lain ya, kalau nggak salah ya, bisa insert image, taruh gitu, aku kurang tahu juga. Cuman dengan fitur ini setidaknya kalau bagi aku pakai untuk kayak gitu, jadi untuk kasih gambaran bayangan gimana looks dari barang yang akan kita beli nanti ketika kita mau taruh gitu di posisi-posisi tertentu tuh. Oke, sekarang lanjut ke AI translate-nya. Cuman ini jujur ini pernah dulu make sama temanku, kebetulan dari luar Indo dari Prancis. Cuman ya gimana bilangnya ya, nggak begitu berguna banget karena dia nggak ada bahasa Indonesianya. Nih aku kasih tunjuk dah. Interpreter. Nih, di sini dia. Oh, ada deng. Sorry. Saya waktu ini aku pakai nggak ada bahasa Indonesia. Oh, ada dong. Oke, kita coba. Sekarang kita coba tes di sini. Halo, apa kabar? Bonjour, comment allez-vous? Langsung auto translate gitu. Ini apa lagi nih? Dia lebih suka keluar dari Otrage. Ringan main. Langsung auto translate dong. Oke, dan ini juga nih ada fitur lucu nih. Kita tekuk gini, tes. Lalu kita pencet yang ini, gambar ini. Ini untuk nunjukin dia.
nunjukin ke layar depannya. Tada. Nah, kayak gini dia nih. Misalnya kayak gini nih. Aku pencet Indonesia nih. Sebentar, sebagai contoh ya. Halo, aku ingin keluar. Apakah kamu mau ikut? Bonjour, je veux sortir. Voulez-vous venir? Nah, kayak gitu. Kayak gitulah kasarannya. Masih translate ya? Bukan ghetto apa? Kue apa yang memiliki casarona? Ya gitulah kasarnya. Karena kita ini, gimana ya? Jujur aku, bahasa Inggrisku masih kacau. Dan temanku juga Inggrisnya kacau. Jadi kita lumayan sering pakai Google Translate gitu. Ya memang sih ini jatuhnya fitur AI ini sangat memanjakan. Jadi gimana ya? Kayak kurang melatih otak sih ya kalau menurutku ya aku nangkapnya. Cuman ya di saat-saat genting ini sangat berguna gitu. Oke, dan juga setelah ini kita akan lanjut ke pembahasan hasil kamera dari Galaxy Z Fold 6. Bagaimana hasil kamera? Disimak aja video berikut ini. Oke, jadi ini untuk perekaman kamera depan dari Fold 6 resolusi Full HD dengan frame rate 30 fps. Jadi untuk kita ini untuk menghadap sinar seperti ini. Untuk membelakangi sinar seperti ini. Ya, ini langitnya agak susah dia ngeprosesnya ya. Warna biru langitnya. Kebetulan ada awannya juga sih. Jadi gitulah. Oke, kita lanjut ke kamera depan Full HD 60 fps. Oke, ini untuk kamera depan Full HD 60 fps. Seperti ini untuk detailnya. Ini ya menurutku bagus juga kameranya, nggak jelek. Ini untuk menghadap ke sinar, ini untuk membelakangi sinar atau backlight seperti ini. Ya, lumayan bisa handle lah. Kita sekarang lanjut ke 4K 60 dan 4K 30. Oke, sekarang kita sudah ke resolusi 4K dengan frame rate 30 fps seperti ini hasil rekamannya. Untuk kamera depan dia nggak ada 8K ya, hanya mentok di 4K 60. Jadi seperti ini. Nah, ini sekarang nggak terik banget sinar di belakang karena ada awan nih. Untuk backlightnya. Untuk menghadap ke sinar. Oke, kita lanjut ke 4K 60. Ya, ini untuk perekaman kamera 4K 60. Seperti ini detailnya. Untuk membelakangi sinar. Dan ini untuk menghadap sinar. Seperti ini. Ya, jujur aku suka sih ini kamera depannya. Ya, namanya flagship kan udah enak banget lah ya kameranya. Mau flagship apapun. Cuman untuk skin tone-nya, kalau aku sih orangnya simple aja, kayak aku lihat bagus suka pakai gitu. Oke, kita lanjut ke kamera under display-nya. Oke, sekarang perekaman menggunakan kamera depan under display. Gini banget ya hasil kamera under display. Sudah lebih baik dibanding Fold 4, seingatku ya. Cuman ya sayangnya Fold 4 nggak ada video review, jadi nggak ada perbandingan. Jadi ini untuk resolusi Full HD dengan frame rate 30 fps. Ini untuk menghadap ke sinar. Ini untuk backlight. Kayak kamera HP-HP jadul gitu ya. Kesana. Oke. Sekarang kita lanjut ke inner kamera, tapi dengan frame rate 60 fps, Full HD 60 fps. Oke, jadi ini dia untuk kamera depan kamera depan layar dalam yang under display-nya. Untuk resolusi Full HD, frame rate 60 fps. Untuk membelakangi sinar seperti ini, untuk menghadap sinar seperti ini. Hasilnya kayak kamera jadul gitu ya, dan ini ada noise gitu ya. Ya normal sih karena ini dia di atasnya ada pixel dari layarnya itu sendiri. Jadi itu lumayan ngaruh untuk ke detail dari si kamera. Tapi ya not that bad lah. Seperti ini. Wah, ini cuacanya enak banget nih. Nggak hujan, nggak panas banget, kayak kadang ada awan, kadang nggak. Oke, kita lanjut ke video kamera belakang
dari Z Fold 6. Oke, jadi ini perekaman kamera belakang dari Z Fold 6. Resolusi Full HD, frame rate 30 fps. Oke, ini untuk detailnya seperti ini. Ini untuk membelakangi sinar, untuk backlight, menghadap sinar seperti ini. Bagus sih, bagus hitungannya nih. Kemudian ini kamera juga bisa di switch ke kamera zoom, 3 kali zoom dan ultra wide. Bagus sih. Oke, seperti ini. Ya. Ini backlight parah sih ini sebenarnya. Tapi nggak separah yang tadi karena ini sudah ada awan. Oke, sekarang kita lanjut ke Full HD 60 fps. Oke, ini untuk hasil kamera Full HD 60 fps. Ini kayak smooth banget. Seperti ini. Detailnya. Dan ini untuk backlight. Di Full HD 60 kita juga bisa pindah lensa ke 3 kali zoom dan ultra wide. Oke. Kita lanjut ke 4K 30 dan 4K 60. Oke, ini untuk perekaman 4K 30 fps. Notepad ya. Di 4K 30 juga kita bisa ganti ke lensa zoom 3 kali dan lensa ultra wide. Untuk kualitas warna bisa dilihat langsung ya, seperti ini kualitas warnanya. Untuk backlight, ini untuk yang searah dengan cahaya. Oke, kita lanjut ke 4K 60. Oke, untuk di 4K 60 kita nggak bisa langsung switch kayak 4K 30. Untuk kameranya itu dari kamera reguler ke zoom ke ultrawide nggak bisa. Kita harus dari awal ngerekamnya. Kayak ini sekarang ini pakai yang kamera reguler ya. Kita lanjut ke kamera zoom dan ultrawide. Oke, ini untuk lensa zoom 4K 60. Seperti yang aku bilang tadi, kita nggak bisa ganti untuk yang 4K 60 fps, kita nggak bisa ganti saat merekam ke lensa zoom maupun ke lensa ultrawide. Jadi kita harus rekam satu-satu kayak gini nih. Oke, ini untuk ultrawide, Ultra HD 60. Ya, ini bagus banget sih kalau dipakai ngerekam ya. Ultrawide nya di 4K 60. Bagus banget sih. Impresif. Oke, kita lanjut ke video 8K. Nah, untuk 8K dia hanya ada 30 fps, 30 fps. Dan ini juga hanya bisa dipakai di lensa regulernya. Gak bisa di zoom dan ultra wide. Seperti ini untuk perekaman 8K. Kesannya agak kurang smooth gitu ya, tapi di previewnya, tapi nggak tahu kalau di hasil rekamannya gimana. Ini untuk warnanya ketika backlight seperti ini di pohon. Ini kalau searah dengan cahaya seperti ini. Oke, paling sekian dulu untuk tes kamera dari Z Fold 6. Kita lanjut ke tes berikutnya. Oke, ini untuk perekaman low light HD 30 fps. Lensa biasa, lensa utama. Ini untuk zoomnya sambil jalan, dan ini untuk ultrawide nya. Oke, kita lanjut ke Full HD 30 fps. Kita lanjut, ini untuk Full HD 30 fps. Lensa utama.
lensa ultra wide dan untuk lensa zoomnya. Stabil juga ya hitungannya. Ini sambil jalan ya, jalan kaki normal lah pada umumnya. Kita lanjut ke Full HD 60. Oke, ini untuk Full HD 60 fps, smooth banget ya. Lensa utama. Ini untuk zoomnya. Ini untuk ultra wide nya. Balik lagi ke lensa utama. Dan ya, selanjutnya kita ke perekaman Ultra HD dan 8K low light. Oke, selanjutnya perekaman Ultra HD 30 fps. Ini lensa biasa. Untuk zoomnya, ini adalah ultra wide nya. Ini dia ikonnya Auckland Sky Tower. Ya nggak bagus-bagus banget sih, tapi jalan kesini ya bagus. Kita lanjut ke Ultra HD 60 fps. Selanjutnya Ultra HD 60 fps. Ya, seperti ini kondisinya sambil hujan-hujanan ya. Oh, ini agak nekat sih ngetes sambil hujan-hujanan. Di sini kita nggak bisa ganti lensa ya, cuman bisa lensa utama. Dan setelah di sini kita lanjut ke 8K. Perekaman 8K. Oke. Kita lanjut ke perekaman 8K. Ini untuk perekaman 8K 30 fps. Oh, udah kelihatan banget tuh butiran air. Wah, ngeglare dia. Ini kan aku pakai anti goresnya kamera lagi ya, tambahan. Nggak tahu kalau aslinya. Kayaknya sih bakal ngeglare juga. Seperti ini hasilnya, dipakai untuk jalan biasa. Oke. Sekian untuk hasil perekaman video low light Full 6. Oke, jadi ini perekaman kamera depan Full HD 60. Keadaan low light. Habis ini kita lanjut coba Full HD 30 fps. Kalau lihat Full HD 30 fps nya dia lebih cerah, cuman detail kehalusannya agak kurang gitu ya. Sekarang kita coba cek ke perekaman Ultra HD kamera depannya. Oke, selanjutnya perekaman Ultra HD 30 fps. Ya, hasilnya gini ya. Ini kalau benar-benar low light itu kan masih ada cerahnya. Nah, ada kelihatan apa-apa. Ini backlight sih, udah backlight low light lagi. Kalau yang nggak backlight, nah ini dia. Ada, tapi ya ini gelap banget sih. Mohon maaf banget nih kalau perekaman untuk tesnya masih nyoba-nyoba, masih pemula. Semoga hasilnya memuaskan ya. Kita lanjut ke Ultra HD yang 60 fps. Ya, ini perekaman Ultra HD 60 fps. Anjir, gambaran lebih gelap ya. Ini yang benar-benar low light nih, cuman ada sinar dikit dari sana. Dan ini kalau kita membelakangi sinar low light. Muka aku kelihatan banget, dikit banget kelihatannya. Anjir. Oke, gimana kalau kita menghadap ke sini? Nah, ini dia kalau misalnya benar-benar di bawah sinar, jadi nggak kelihatan banget lah. Sorry, ini tangan kelihatan. Ya, untuk sebenarnya, oh ya, sambil curhat dikit, sebenarnya Auckland ini enak sih kotanya. Kayak tenang tapi nggak tenang, gimana bilangnya, karena masih ada orang gila gitu, gelandangan gitu. Orang gila di sini itu yang sering bikin ribut gitu loh. Jadi kerasanya nggak aman di sini. Walaupun dulu negara ini, New Zealand ini pernah jadi top safest country gitu ya. Jadi negara paling aman lah, salah satu negara paling aman. Tapi sekarang udah nggak lagi. Semenjak COVID udah nggak lagi, itu kata ibu aku. Oke. Ini sih paling hasil perekamannya untuk Ultra HD 60 fps.